kakak sendiri nih, apa manfaat mendongeng atau dongeng ini untuk anak-anak? Banyak, Nay. Yang satu pesan moral itu pasti ada ya. Iya. Terus yang kedua, anak-anak bisa berimajinasi. Kamu tadi ketika Kak Ilmi dongeng, mengimajinasikan ayam itu naik nggak ke bukit? Menurut kakak sendiri nih, apa manfaat mendongeng atau dongeng ini untuk anak-anak? Banyak, Nay. Yang satu pesan moral itu pasti ada ya. Iya. Terus yang kedua, anak-anak bisa berimajinasi. Kamu tadi ketika Kak Ilmi dongeng, mengimajinasikan ayam itu naik nggak ke bukit? Iya betul. Nah, misal Kak Ilmi misal Kak Ilmi mengeluarkan suara ini pasti Naya tahu nih. Ini yang namanya kalau kita ngomong, anak-anak bisa mencerna, bisa menjawab, itu namanya imajinasinya nyambung sama kita. Misal, ini suara hewan apa naik? Bebek. Itu. Itu kayak gitu. Itu keren. Nah, kayak hal-hal kecil seperti itu. Nah, itu namanya kebermanfaatan mendongeng. Jadi selain pesan moral, kita bisa melatih imajinasi anak tanpa kita datang ke situ. Contoh, adik-adik tahu nggak kuda? Oh, nggak tahu nih. Kita jarang jalan-jalan naik kuda gitu. Kuda itu kakinya 4. Pikirin nih, Naya mikirin. Ekornya panjang, terus dia itu punya telinga 2 di sini, makannya itu rumput karena dia herbivora. Terus bunyinya gini. Dulu itu kuda biasanya dibuat perang pahlawan-pahlawan kita sambil membawa bambu runcing sambil teriak Allahu Akbar, bambunya dilempar. Nah gitu, jadi kita memberikan bayangan itu kepada anak-anak yang sedang mendengarkan apa yang sedang kita ceritakan. Terus yang ketiga, kita bisa menasehati seseorang itu. Misal Nay punya adik nih, adiknya main HP terus nih, terus kita cerita tentang ikan yang sibuk main HP yang membuat matanya sakit. Nah kira-kira adikmu nanti, aku nggak mau lah jadi ikan kayak itu, kebanyakan main HP matanya sampai sakit. Nah itu lebih enak daripada dek main HP terus rek. Nah itu lebih enak dongeng kan, betul, kayak gitu. Itu sih lagi nih Nay. Kurang berapa pertanyaan lagi tuh? Masih banyak Ya, masih padahal kita banget. udah 2 jam ya di sini ya. Oke. Next question nih kak. Oke. Gimana cara kamu dongeng menyesuaikan cerita dengan usia dan karakter anak-anak yang berbeda-beda? Kalau itu terkait ini, terkait tingkatan ya. Jadi kalau kita di dongeng anak SD itu dibanyakin ceritanya. Tapi kalau kita udah dongeng di anak SMP ke atas itu dibanyakin motivasinya. Contoh nih, kalau kita di SD kita langsung dahulu kala ada seekor ayam gitu. Tapi kalau di anak SMP, adik-adik waktu Kak Ilmi berangkat tadi itu Kak Ilmi lihat di depan sekolahmu ada kakek-kakek yang lewat. Tapi kakek-kakek itu kayaknya kesusahan nyebrang deh. Terus kami lihat ada beberapa anak-anak SMP di sini, ada yang bantu, ada yang cuma lewat aja, ada yang menghiraukan, bahkan ada yang ketawa, kakeknya kesusahan. Nah, ketika itu kayak ini ingat satu cerita yang judulnya Kelinci dan Buaya. Nah, gitu. Jadi ada bridging di situ, ada narasi awal sebelum masuk ke dalam cerita. Tapi kalau SD itu langsung ceritanya naik. Jadi siapa yang dengerin cerita saya pada suatu hari kayak gitu. Bedanya gitu sih. Jadi kalau SMP ke atas lebih banyak motivasinya. Adik-adik kita harus kita harus menyiapkan masa depan kita mulai sekarang. Yang hari ini masih males-malesan sekolah, yang hari ini masih terlalu banyak main gadget kurang bermanfaat, kita mulai ubah karena Kak Ilmi punya satu cerita di mana anak kecil itu mulai masuk ke dongeng tuh. Tapi awalnya kayak kita lagi ngobrol aja kan. Gitu. Tapi kalau ke SD itu langsung. Tuh sih. Bedanya gitu sih Nay. Ada nggak sih kak peran penting dongeng dalam pembentukan karakter anak-anak?
Ya ada banyak banget melalui ceritanya kan. Kalau kita misal mau ngasih tentang menjaga lingkungan, dilarang membuang sampah sembarangan, ya udah kita pasang satu cerita yang dimana tokoh itu membuang sampah sembarangan, akibatnya banjir dan lain-lain. Jadi kita itu mengilustrasikan kepada audiens, kalau kalian buang sampah akibatnya gini loh. Ya memang sore nggak kerasa, kalian buang pagi sore nggak bakal banjir. Tapi kalau terus-terusan sehari berapa siswa, terus seminggu udah berapa sampah, akhirnya ketika bulan depan hujan, kira-kira menghambat nggak ke air kayak gitu. Itu bisa disampaikan melalui dongeng. Itu bisa membentuk karakter. Oh iya ya, kayaknya kalau buang sampah sembarangan itu nggak baik deh. Padahal di sekolah udah disiapin tempat sampah. Kecuali di sekolah nggak ada tempat sampah tuh, ya kan? Tapi nggak mungkin lah, pasti ada ya, dong. Pasti ada. Kayak itu. Terus si Nai. Menurut Kak Hilmi, gimana posisi dongeng di tengah maraknya hiburan digital seperti gadget dan media sosial? Mengimbangi. Sama kayak ini yang tadi Kak Hilmi sampaikan. Anak-anak lebih suka lagu cinta-cintaan tuh. Akhirnya Kak Hilmi nyiptain lagu anak-anak. Gitu. Terus ada viralnya video-video di TikTok misal tentang apa. Kak Ilmi juga melawan mengimbangi video-video yang FYP itu dengan dongeng kayak gitu. Jadi mengimbangi sosial media itu dengan komposisi dunia anak. Nah, jadi di dongengnya di sosial medianya Kak Ilmi, di YouTube, di TikTok, yang penting TikTok sih. Karena anak-anak TK sampai SMP mungkin ya. Kalau SMA mungkin kayak mulai fokus di Instagram kan. SMP itu hampir 70% itu pasti TikTok. Walaupun dia di aplikasinya nggak ada akunnya, biasanya kayak gitu kan, cuma nyekrol. Nah itu FYP mereka itu rata-rata FYP yang kurang layak di usia dia. Itu layak sebenarnya konten itu, tapi di usia keberapa. Tapi anak kecil udah dengerin lagu cinta-cintaan, terus pacaran, pokoknya hal yang belum layak untuk dia. Akhirnya Kak Imi nyiptain konten-konten dongeng, cara mendongeng, cara menggunakan boneka kayak gitu. Jadi kalau cara mengimbangi di dunia digital sekarang, ya kita lawan dengan karya Kak Ilmi kayak gitu. Benar, jadi kita ada karya tuh ya, kita keluarin karya juga yang seusia dengan mereka. Itu sih. Anak-anak yang di kampung dongeng membaca gitu masih antusias nggak? Awalnya enggak. Terus yang kedua karena Kak Ilmi selalu memberikan motivasi pentingnya membaca itu, akhirnya mereka tanpa disuruh itu udah nagih, Kak bukunya habis nih, aku udah baca semua nih. Sampai Kak Ilmi itu kewalahan kayak gitu, Kak aku udah baca semua nih, bosen nggak ada buku baru sampai di momen itu saking dia semangatnya untuk membaca gitu. Jadi ngefek banget sih menurutku Soalnya nih kamu Naya punya satu kelemahan apa nih misal? Susah bangun tidur. Males belajar? Males banget belajar. Ketika Kak Ilmi ngobrol dengan Naya nih, terus Kak Ilmi kasih motivasi melalui dongeng tentang dulu itu ada yang namanya pahlawan ini, terus Kak Ilmi motivasi, kira-kira kamu tergugah nggak? Dan kayaknya aku naik males terus, engkau SMA aku sih males, engkau ya apa masa depan tuh? Pasti ada ketakutan itu kan. Nah itu pentingnya dongeng Jadi kita itu kayak memperbaiki Naya lagi main gadget terus ya, jarang belajar. Kak Ilmi membikin cerita-cerita fiksi itu seakan-akan menggambarkan kalau Naya main HP terus itu nanti bakal merusak ini itu. Yang awalnya sekarang host kebanyakan main gadget, akhirnya males, suka main game online, akhirnya prestasi turun. Itu bisa Kak Ilmi ciptakan melalui dongeng kayak gitu. Dan tokohnya tidak harus Naya, tokohnya bisa kancil, bisa monster kayak gitu. Itu sih. Dalam menjalani komunitas kampung dongeng Surabaya ini ada nggak sih Kak tantangan terbesar Kakak? Ya itu sih harus sabar sih Harus sabar banget ya misal Naya nih berhadapan dengan anak kecil. Anak kecil kan dengan sejuta
keanekaragamannya. Ono sing tiba-tiba nangis, ono sing introvert, di ayo maju, enggak sini aja, ono kan kayak gitu. Ono sing ekstrovert, dek duduk ya, lari-lari. Nah, itu tantangan kesabaran yang harus dimiliki oleh pendamping anak atau di dunia anak. Misalnya ya Kak, kayaknya aku habis podcast ini pengen deh gabung Kampung Dongeng. Dalam artian ikut kegiatannya biar ada pengalaman pegang anak-anak kayak gitu. Itu bisa bisa dicoba kayak gitu biar tahu merasakan oh kayak gini berkegiatan yang ada anak TK, anak SD kayak gitu. Itu sih. Apalagi ya? Sih keren lah Nay. Tuh, nanti ditunggu ya kita berkegiatan bareng ya. Siap. Tuh ya. Oke. Setia banget. Terus untuk menguji kesabaran ini dalam mendampingi anak-anak gimana caranya Kak Elmi ngatasinnya? Ya harus sering dilakukan lagi ya Naya. Karena ketika kita udah konsisten, kita udah sering melakukan itu, hal itu akan menjadi makanan sehari-hari kan. Akhirnya kayak, oh kok nangis lah, kita wis biasa dapat kayak gitu loh. Kok anak-anak ini kok keliling-keliling ketika kita berkegiatan kok nggak bisa diam misalnya kayak gitu. Nah kita udah bisa mengontrol itu tadi. Makanya pesen Kak Ilmi tadi, setiap apapun yang kita punya kita harus mendalami itu, kita harus konsisten di situ. Misal kita nyanyi nih, suara kita bagus, ya udah konsisten aja dinyanyi. Jangan sampai aku isok nyanyi kayak gak nyanyi deh, aku tak main sulap aja wis. Misal kayak gitu, bosen nyanyi aku tak main sulap aja misal. Nah kayak itu kuncinya kita boleh berkembang. Nah skill itu boleh berkembang tapi tidak boleh meninggalkan induknya ini tadi. Sama kayak Kak Ilmi bisa dongeng nih, tapi Kak Ilmi tetap belajar kayak pantomim, terus belajar MC, belajar belajar konten dan lain-lain. Tapi Kak Ilmi nggak meninggalkan dongengnya kayak gitu. Itu yang paling penting sih Nay buat pembelajaran kita semua, apalagi Naya masih SMP yang dimana alur ceritamu itu masih panjang Nay. Apa sekarang kelas 8 9, 10, 11, 12 tuh masih ada 4 kuliah lagi 4 tahun 8 tahun. Iya, panjang banget itu Nay. Jadi ya dinikmati aja alurnya. Itu sih. Jadi sebenarnya profesinya Kak Ilmi itu banyak banget. Bukan profesi ya, lebih ke skill yang Kak Ilmi dalami kayak gitu. Kak Ilmi juga pernah belajar alat musik yang membuat sekarang bisa, akhirnya Kak Ilmi bisa ciptain lagu sendiri. Terus Kak Ilmi belajar di teman-teman yang bisa nulis, yang belajar gimana sih cara nulis, oh gini. Terus Kak Ilmi nulis sendiri, bisa punya buku kayak gitu. Nah ada Kak Ilmi punya novelet. Novelet itu lebih ringkas daripada novel itu. Terus Kak Ilmi juga punya cerita anak, buku cerita anak. Terus Kak Ilmi juga belajar apa ya, kayaknya boneka diapain ya. Akhirnya Kak Ilmi punya produk boneka. Keren. Jadi Kak Ilmi itu juga ada store kayak toko gitu, jualan baju, kaos sama boneka. Kaos itu kaos slogan gitu loh Nay. Slogan kayak aku bisa mendongeng, kata-kata kayak gitu. Ayah bunda dongengin aku yuk. Nah kayak gitu loh. Itu jadi bukan brand Kak Ilmi, bukan kayak gitu, tapi kata-kata yang apa ya, slogan ya. Slogan itu ajakan ya, kayak ayo buang sampah pada tempatnya. Nah kayak gitu. Terus kayak jangan main HP terus, dongeng aja. Nah kayak gitu. Jadi kas-kas itu. Dari skill-skillnya Kak Ilmi itu kan katanya Kak Ilmi nyiptain lagu, nyiptain buku, bahkan store juga kan. Yeah. Nah itu sebelum nyiptain itu Kak Ilmi pernah nggak sih nyari inspirasi gitu? Pasti ada ya Naya, pasti kayak aku pengen deh koyok gini. Nah akhirnya cocok nggak ya dengan aku, terus mampu nggak aku mendalami itu. Ketika aku mampu, tak kejar terus. Nah itu ku kejar sampai aku bisa mendapatkan itu. Yang penting gini, yang paling penting ketika skill kita itu bermanfaat buat orang lain, berarti skill itu positif buat kita. Tapi ketika skill itu hanya
bermanfaat buat kita, terus kita menjadi sombong, itu tinggalkan naik. Kayaknya percuma. Buat apa kita besar, tapi kalau kita nggak punya temen di bawah. Tapi kalau kita besar, kita bermanfaat. Misal nih, aku bisa nge-MC. Terus Kak Ilmi aku ajarin MC dong. Kak Ilmi, oke, ayo kita nge-MC gitu. Nah, bermanfaat. Kak Ilmi kira-kira punya banyak temen nggak kalau Kak Ilmi bermanfaat? Pasti punya banyak kan. Nah, itu jadi kuncinya skill itu yang penting harus bermanfaat buat sekitarmu naik kayak gitu. Jangan sampai aku wis bisa basketan, gak tak ajari, engkau jadi pesaing go. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus banyak-banyak untuk punya teman. Jangan sampai berpikiran nanti nih aku ajarin, aku jadi host nih, terus ada adik kelas nih minta ajarin host. Gak mau lah, kok dia nyaingin aku dong. Nah itu nggak boleh. Itu namanya penyakit hati, nggak boleh kayak gitu. Nah itu mau dikurangi lah dan sampai hindarilah hal-hal kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi ilmu yang Naya punya itu harus Naya berikan semuanya kepada siapapun yang pengen belajar. Karena semakin Naya ngajarin anak-anak yang lagi butuh itu, ilmumu semakin merekat wis di atas kepala malah. MC gampang gitu. Tapi nek kamu pelit, ojo lah kok nek adik kelas iku nyanyi aku gimana. Nah, itu malah ilmumu hilang. Nah, gitu sih. Oke lah, itulah ya, luar biasa. Nah, kita udah berapa jam nah ini, Jay? Kayaknya baru setengah jam. Setengah jam, wah luar biasa. Oke. Ini ada next question lagi, boleh gak nih? Boleh. Menurut Kak Hilmi, seberapa penting kreativitas dalam mendongeng? Penting banget, karena kreativitas itu menunjang keviralan yang ada. Misal di bulan ini yang lagi update viralnya tentang lagu apa. Nah kita harus mengikuti keviralan itu yang dinamakan kreativitas. Kalau kita nggak kreatif, anak-anak sekarang sukanya main Roblox ya misalnya. Tapi kita masih bangga kreatif pada game Mobile Legends. Misal nih kita nggak ngikuti Roblox, yes kita ketinggalan dong ya. Kayak gitu. Makanya kreativitas itu sangat mendukung di dalam kemajuan soft skill kita gitu sih. Lalu gimana caranya Kak Ilmi menjaga agar budaya dan cerita rakyat tetap hidup lewat dongeng, apalagi di era teknologi sekarang yang maju banget? Nah itu Kak Ilmi harus ngajak sebanyak-banyaknya anak-anak mulai usia dini, apalagi ini kita lagi take podcast di SMP 4-nya. Nah siapapun yang mendengar podcast ini, mungkin ayo bareng-bareng kita belajar tentang public speaking. Public speaking itu bukan perkara MC aja, dongeng pun juga public speaking dong. Terus pidato, public speaking dong. Ceramah, public speaking, ya gitu. Debat bahasa Indonesia, public speaking. Itu. Jadi public speaking itu neneknya ilmu ya. Terus turun di host gini kan public speaking kan, ya itu. Nah, belajar di dongeng. Dari situ siapapun anak SMP 4 Surabaya yang mau belajar dongeng, nggak apa-apa, nanti langsung DM Kak Ilmi aja. Itu adalah satu cara menjaga kebudayaan kita naik. Percuma kalau yang dongeng itu seusia Kak Ilmi, tapi anak-anak nggak mau nerusin dongeng-dongeng, percuma dong ya. Kayak itu. Makanya Kak Ilmi itu selalu mengajak anak-anak muda, anak SD, Kak aku bisa dongeng nih, ayo tak ajarin. Terus SMP Kak, kayaknya menarik deh dongeng deh, tak ajarin gitu. Selagi Kak Ilmi ada waktu, pasti Kak Ilmi ajarin tuh anak-anak yang pengen bisa. Tuh si Nay. Ada lagi nggak Nay pertanyaan nih? Oke. Tapi sebelum pertanyaan kita mungkin challenge dulu ya. Boleh. Ya challenge nih. Gimana kalau Nay ya menceritakan satu cerita tentang Naya pernah nggak mendengar cerita Malin Kundang? Pernah. Malin Kundang itu pesan moralnya apa, Nay? Nggak boleh durhaka. Terus tidak boleh membantah ibu. Oke, sekarang kita permainannya seperti itu, Nay. Kalau Kak Ilmi menjelaskan
judul cerita ini, Naya jelasin pesan moralnya. Oke ya, kalau nggak bisa bilang aja nggak apa-apa, kalau bisa jawab ya. Oke, biar kita di podcast ini tidak hanya ngobrol tapi ada challenge. Oke, challenge yang pertama, judulnya yang gampang-gampang dulu nih. Kelinci dan kura-kura yang lomba lari. Gak tahu sih kak, aku nggak baca ceritanya. Oke, next. Tentang Sangkuriang. Sangkuriang ya? Yo, apa? Aduh, lupa lagi. Pas. Tentang bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Itu serakah. Yang bawang merah. Oke, benar ya. Terus ada lagi cerita Kancil dan Pak Tani. Apa ya? Jujur gak baca sih kak. Belum pernah baca. Belum pernah baca. Ada lagi cerita Tangkuban Perahu. Itu cerita asal Surabaya. Asal usul Surabaya pasti tahu dong. Apa asal usul Surabaya? Pesan moralnya? Itu yang Surah sama Baya itu. Kenapa? Itu mereka rebut-rebutan tempat, wilayah. Pesan moralnya apa berarti? Gak boleh mengingkari janji. Oke, benar ya. Itu. Yeah. Nah, berarti dari hal ini, dari challenge ini berarti banyak PR yang harus Naya pelajari lagi dari cerita-cerita itu. Karena cerita-cerita ini bakal membuka wawasanmu, Nay. Kayak hal kecil kelinci sama kura-kura yang lomba lari. Itu yang menang siapa? Kalau salah kura-kura. Karena kelincinya ketiduran, kelincinya meremehkan. Kayaknya kura-kura masih lama. Sampai belauran deh. Aku wis toto Mojopahit finish di Gerahadi deket nih, tak turu-turu sih, meremehkan. Itulah. Jadi gini, bukti dari cerita Nay itu pasti ada pesan moralnya Nay. Cerita apapun itu pasti ada pesan moralnya, gitu. Itu sih. Oke, itu challenge-nya selesai Nay. Next apa lagi Nay? Ada nggak sih pengalaman paling berkesan selama Kak Ilmi terlibat di Kampung Dongeng ini? Pengalaman berkesan banyak Nay. Ketika kita ketemu anak-anak ketika kita ketemu sama anak-anak itu pasti ada pengalaman baru gitu. Itu pengalaman berkesan sih. Apalagi ketika Kak Ilmi dongeng di daerah pelosok. Itu daerah desa, itu Bojonegoro. Itu jalannya cuma sepikep seginian kayaknya ya. Sepikep dan itu naik di SD kecil di sana itu kalau jam sekian, jam berapa listrik itu nggak ada, mati. Dan kalau dia ambil air buat mandi itu dia harus turun berapa kilo buat ambil air. Itu masih ada di daerah Bojonegoro. Tahu Bojonegoro nggak, daerah sana? Nah, Jawa Timur kan. Nah, itu kami naik sekitar 1 jam, jalannya belum beraspal, masih batu-batu. Naik terus sampai di sana kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya hanya 11 siswa. Tuh. Itu pengalaman. Kelas 1 sampai kelas 6 enggak? Cuma 11 siswa. Jadi kelas 1-nya 2, kelas 2-nya 1, kayak gitu. Sampai kayak gitu. Jadi ternyata di luar Surabaya itu kita harus bersyukur banget ya dengan kondisi sekolah kita yang memadai, ada kamar mandi, kita nggak susah air, nggak susah lampu. Di sana itu sampai ada pengalaman yang berkesan itu kayak ini mau cuci tangan pun itu harus turun. Turun lagi itu? Turun kayak gitu. Mereka kesusahan bener-bener, air itu dimanfaatin kayak buat opo iki ngono, nek gawe dunan banyu nggak usah misalnya gitu. Listrik itu jam berapa, jadi kalau charger HP itu ya jam ada ketentuannya. Lewat jam 5, kalau nggak jam 5 sore itu mati, ketemu lagi subuh baru nyala lagi. Itu bayangin, keren kan? Iya, keren. Terus ya itu pengalaman yang keren sih Nay. Menurut kakak sendiri apa sih manfaat langsung yang didapatkan siswa-siswi SMP Negeri 4 Surabaya ketika tanggal 31 Oktober nanti?
ada pesan yang akan dibawa pulang lah gitu. Sebelum masuk situ ya. Iya. Menurut Naya nih, kalau sudut pandang Naya ke teman-teman SMP 4 nih, kira-kira hal apa yang perlu Kak Ilmi nasihati? Membuang sampah, ya? apa yang paling urgent? Yang paling Dua aja. Oke. Pembulian kayaknya kurang ya? Oke. Oh itu masuk. Oke, Terus karena masih sering ngecek nama orang tua, masih sering gitu. Masih ngecek. Di tingkat SMP itu masih ada nggak sih pembulian nama orang tua? Masih. Serius masih ada? Bukannya itu berlaku di kelas 5 SD ke bawah? Masih ada. Tapi nggak bermanfaat ya kayaknya. Oke, pembulian 1. Lalu 2 apa? Biasanya untuk menghargai guru ketika ngomong, biasanya masih di kelas masih rame-rame sendiri. Guru ngomong nih, masih ada yang ngomong juga. Oke. Itu 2 kan. 3 tertinggi terakhir. Tertinggi terakhir ya. Yang menurut Naya, kayaknya Kak Ilmi harus sindir anak-anak ini 3 karakter ini deh. Pembulian, menghargai orang tua, guru kan orang tua, menghargai orang tua sama apa nih Nay? 1. Sampah kayaknya udah bersih ya di sini ya. Nah, boleh deh sampah boleh. Selain itu? Aduh kayaknya udah itu aja dulu. Itu paling tinggi ya. Berarti pembulian tertinggi. Pembulian yang sering terjadi apa sih Nay di sini Nay? Masih malah ngejek orang tua itu. Oh iya. Kalau fisik masih ada nggak ada Nggak, ya? nggak ada. Berarti ngejek itu masih populer ya? Iya masih ngejek itu masih populer ya. Tapi kalau kita review nih, Nay, misal Naya ngejek nama orang tua Kak Ilmi, ngefek ke orang tua kan nggak ada. Iya. Tapi kenapa kita kok mangkel ya Naya? Nggak tahu. Tapi kamu mangkel nggak misal Mangkel ngejek? banget, Kak. Kenapa? Tuh kayaknya. Kecuali nih, ayah Naya namanya Hilmi. Hilmi Bokang. Ada itu bokangnya kan? Iya gitu. Tapi nek di Hilmi kok mangkel ya Naya? Padahal kan cuma menyebut nama saja. Kenapa menurutmu? Kayaknya karena manggil nama langsung gitu aja sih Kak. Oh mungkin nek Pak Ilmi ngono. Kayak enggak ya? Pak Ilmi. Ya, oh iya. Jambal ya Naya, enggak sopan benar. Iya, betul. Oh di sini masih ada ya? Masih ada. Kak Ilmi kira itu pembulian nama orang tua itu terjadi di kelas 6 ke bawah. Itu masih marak banget sih. Nah SMP menurutku wis nggak level lah. Maksudnya ngecek mungkin mereka pembuliannya di fisik mungkin ya kalau SMP ya. Oke. Perlu ya itu ya Naya, nanti dimasukkan di situ ya. Tuh, masukin aja Kak. Terus kira-kira apa harapan Kak Ilmi untuk masa depan Kampung Dongeng dan dunia literasi anak-anak Indonesia? Terus berkembang sih Nay, terus berkembang dan ada penerusnya Kak Ilmi. Nggak tahu itu entah itu Naya atau teman-teman dari nggak tahu ya, entah itu dari teman-teman SMP yang lain, SMP 3, SMP 42, SMP mana yang ada di Surabaya ataupun Jawa Timur. Jadi ada penerus dari angkatannya Kak Ilmi kayak itu. Oke, terakhir nih terakhir pantun pasti kan terakhir. Pesan dan kesan untuk teman-teman siswa SMP Negeri 4 Surabaya biar kita semua makin semangat belajar dan berkarya lewat cerita. Oke, pesan ya. Kalau kesan kayaknya belum bisa nih ya, karena kayaknya belum ketemu teman-teman ya, jadi nggak bisa kasih kesan. Mungkin pesannya ini ya, lakukan apa yang kalian lakukan sesuai dengan kebermanfaatan di lingkungan sekitar. Jadi melakukan hal yang bermanfaat, intinya kayak gitu. Nah, jadi ketika kita udah duduk di bangku SMP, hal-hal yang iki elek, iki apik itu kita bisa memutuskan loh, Nah, iya nggak? Ya, kamu sadar nggak sih ketika kayak nek aku meludah di kelas itu salah. Tapi mau lakoni misal nih, ya kan? Coret-coret tembok salah kok ya, tapi aku pengen. Kita sadar kan? Beda kalau SD. SD kan masih ada anak sing koyo apa sih nyoret tembok ae kok gak oleh ngono. Iki lo nggak salah, iya kan? Tapi kalau SMP kan
wis ada di alam Iya. bahasa sadar. Ih salah deh Iya, kayak gitu. mindsetnya udah terus. Nah, maka dari itu pesan Kak Ilmi kalau kita udah duduk di bangku SMP itu kita harus bisa melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Oke. Nek sekiranya coret-coret tembok itu gak bermanfaat, ojo dilakoni. Iya, oke. Misal ngomong dhewe ono gurue itu gak bermanfaat, ganggu konsentrasi guru, ya ojo dilakoni kayak gitu kan. Nah, pasti anak-anak SMP yang lihat podcast ini itu pasti sadar, oh iya ya, aku nek teko telat engko pasti ketinggalan pelajaran nih. Engko aku aduh ya opo iki gak boleh telat lah. Kayak gitu kan. Oke. Aku misal apa namanya nggak ngerjain tugas nih, iki kan tanggung jawab. Ya apa ya engko aduh engko bu guru kecewa. Tak kerjain. Misal itu. Jadi sebenarnya pesan dari Kak Ilmi itu ketika kita udah di SMP kita harus melakukan hal yang positif dan bermanfaat. Itu sih Nay. Dan yang terakhir pesan Kak Ilmi, jangan lupa semuanya tanggal 31 gak ono sing bolos. Oke. Ya. Oke. Ya kan ini yang tahu mendongengnya Kak Ilmi kan tadi berapa detik Kak Ilmi Iya, mendongeng kan iya, tentang ayam iya. sama Mumu, sama sama paman kuda paman tadi kuda, kan iya. cuma berapa detik Iya. tapi udah keren ya. Iya, keren banget. Apalagi besok Siap. Nay, wah itu Tak pasti bakalan lebih nonton. keren sih luar Bakalan biasa. nonton. Pasti. Di note channel. Keren kan Iya, ya. oke. Excited nggak kamu tadi? Excited banget Kak itu Baru intonasi suaranya. first time ya. First time banget. Kamu benar gitu. Iya. Ya? Oh ya keren. Oke, udah ya. Oke. Udah. Oke, akhir dari podcast Miss hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, subscribe, dan follow ya. Jumpa lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. See you.